2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilahkan untuk menghubungi Saudara Nadia Waromi di nomor HP 0821 3972 0617. Besar harapan kami kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat bahwa dari urusan PSDMKP atau Program Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan dan Penelitian GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melanjutkan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025 bagi yang pertama anak yatim atau anak piatu atau yatim piatu dari keluarga kurang mampu di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan pos pelayanan Bukit Zaitun. Anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan setiap jenjang sebagai berikut. Untuk SD 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester, SMU 1 juta per semester, dan tingkat Universitas Sarjana S1 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau ke koordinator beasiswa yaitu Bapak Penatua Tohat Panjaitan di nomor 0812 8214 1412. Dan juga bisa ditransfer ke rekening BM Siaga, Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 706858981500 atas nama Sari Agustina Tampu Bolon. Flyer tentang program ini akan dibagikan oleh koordinator rayon lewat WA grup rayon masing-masing. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa ibadah akhir bulan sekaligus penutupan bulan Bina Keluarga akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 30 September 2025 waktu pukul 6 sore sampai dengan selesai, tempat Gedung Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Perlu diketahui bahwa tidak ada pengisi puji-pujian dalam ibadah tersebut karena akan dilaksanakan lomba paduan suara antar rayon setelah ibadah. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat telah dibuka pendaftaran katekisasi CD baru pada tanggal 20 September hingga 4 Oktober 2025. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Penatua Rocky Kawar di nomor 0813-3101-4849 atau dapat menghubungi koordinator rayon masing-masing. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 21 September 2025 yaitu ibadah subuh 45 orang, ibadah pagi 320 orang, ibadah sore 58 orang. Diingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Sebagai informasi juga bahwa hari ini Minggu 28 September 2025 pada ibadah subuh pagi dan malam ada penambahan kotak untuk Lembaga Alkitab Indonesia untuk program penyediaan Alkitab. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau persepuluhan
agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Lawerisa, SSI, yang akan memimpin ibadah kita pada pukul jam 9 pagi hari ini. Kantoria dari Paduan Suara Jemaat, serta seluruh pihak yang berpartisipasi dalam menyiapkan ibadah ini, pihak admin jemaat, tim multimedia, organis, supir bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah di minggu pagi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Salam. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Kita semua bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu bisa hadir di gedung gereja dengan penuh sukacita. Kami melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita yang Tuhan berikan. Dan pada Minggu 28 September 2025, tema ibadah kita adalah berlaku adil bagi sesama tanpa mencari keuntungan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdiri dan kita akan memulai ibadah kita sekaligus menyambut pelayan Tuhan dengan nyanyian rohani 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Menghibur
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku, bangsa, dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Salam bagimu, salam bagimu, damai Kristus besertamu. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Rohani 14 bait yang keempat. Buka hati, buka mata. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan. Kita akan mengaku dosa kita dengan jemaat kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 17 bait yang ketiga. Hasrat sia-sia, keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan Kaulah yang empunya, di Kaulah yang esa, patut dimuliakan sederhana Allah. Mari kita berdoa. Kami mengaku ya Tuhan bahwa kami ini bukan manusia yang sempurna. Kami membutuhkan pengampunan daripadamu karena dalam kehidupan kami banyak hal yang kami buat mendukakan hatimu dan juga sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan daripadamu.
Ampunilah kami, layakkanlah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon ini demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 32 bait yang pertama, sambil kita berjabat tangan satu dengan yang lain. Atas nama persekutuan kami mengundang vokal grup remaja untuk membawakan pujian.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Imamat 25, kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Imamat 25. Kita akan baca ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-55. Kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Imamat pasal 25. Kita akan baca ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-55. Jika pembacaan kita sudah ditemukan, kita akan berdoa dan doa dalam bentuk nyanyian yang akan kita nyanyikan dari nyanyian rohani 84 bait yang keempat. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabda. Saya akan membacakan bagi kita pembacaan kita dari kitab Imamat pasal 25 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-55. Alkitab yang saya gunakan adalah Alkitab terjemahan baru 2 dengan perikop perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan hidup di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagaimana terhadap pendatang dan warga asing, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil riba atau laba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta riba. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta laba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberi kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu dan menyerahkan dirinya kepadamu, janganlah mempekerjakan dia sebagai budak. Sebagaimana halnya buruh upahan dan warga asing, ia harus tinggal di antaramu, dan sampai tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia boleh pergi darimu, ia bersama anak-anaknya, dan kembali kepada kaum keluarganya, pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka dijual seperti orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki harus dari antara bangsa-bangsa di sekitarmu. Hanya dari merekalah kamu boleh membeli
budak laki-laki dan perempuan. Juga anak-anak para pendatang yang menumpang di antaramu boleh kamu beli. Juga anggota kaum keluarga mereka yang tinggal di antaramu dan dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu boleh memberikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak cucumu, seterusnya untuk diwarisi. Kamu boleh memperbudak mereka selamanya, tapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam satu sama lain. Apabila seorang pendatang yang menumpang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padamu jatuh miskin dan menyerahkan dirinya kepada pendatang dan warga asing di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum keluarga pendatang, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Salah seorang dari saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabat terdekat dari kaum keluarganya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama dengan orang yang membelinya, ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai tahun Yobel. Harga penjualan dirinya harus ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu sesuai dengan masa ia tinggal pada orang itu sebagai buruh upahan. Jika jumlah tahun itu masih banyak, sebagian harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebusan dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika jumlah tahun yang tersisa sampai tahun Yobel itu sedikit, ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai buruh upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Jika ia tidak ditebus dengan cara demikian, ia boleh pergi pada tahun Yobel, ia bersama anak-anaknya. Sebab padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu. Tema perenungan bagi kita yaitu berlaku adil bagi sesama manusia tanpa mencari keuntungan. Berlaku adil bagi sesama tanpa mencari keuntungan. Tanpa terasa kita ada di minggu terakhir di bulan September. Di bulan ini dari minggu pertama sampai minggu terakhir ini pembacaan hanya di kitab Imamat mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Kita sudah belajar tentang penebusan tanah, penebusan rumah. Sekarang tentang perlakuan terhadap orang miskin, itu berarti tentang manusia. Sebelum kita mempelajari tentang firman Tuhan, kita perlu tahu siapa itu orang miskin dan siapa itu sesama menurut firman yang kita baca. Orang miskin menurut firman Tuhan yaitu mereka yang tidak mampu dalam hal perekonomian atau membiayai hidup mereka, sehingga mereka harus bekerja atau menumpang pada orang lain atau dihidupi oleh orang lain. Kemudian sesama menurut firman Tuhan adalah setiap orang Israel. Orang Israel ini terdiri dari 12
suku Israel. Jadi firman Tuhan ini diperuntukkan bagi orang Israel. Di ayat yang ke-35 dibilang bahwa apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan hidup di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagaimana terhadap pendatang dan warga asing, supaya ia dapat hidup di antaramu. Jadi di ayat 35 di sini, ya kalau dalam bahasa Indonesia menyokong itu berarti menunjang supaya ia tidak roboh, tapi juga dengan pengertian lain membantu atau memberikan bantuan berupa uang atau tenaga. Jadi ketika sesama Israel, berarti salah satu dari antara suku Israel jatuh miskin, maka sesama berarti orang Israel lain yang berhak untuk membantu. Dibilang dalam ayat 35 untuk berhak membantu atau menyokong supaya ia tidak mati karena kemiskinannya, tapi ia dibantu, ditolong untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian ayat yang ke-36, bantuan itu harus diberikan secara ikhlas. Jangan ada, biasa orang bilang jangan ada U di balik B, jangan ada usaha di balik bore. Maksudnya bahwa bantuan itu jangan sampai membebani atau ada bunga, atau ada di bahasa kita bilang jangan sampai ada riba, itu bunga. Tapi harus bantu dengan ikhlas supaya ia bisa mencukupi kebutuhannya. Jangan sampai itu menjadi beban ketika kita bantu. Kalau ada bunga atau ada riba, maka itu menjadi beban bagi dirinya. Sedangkan untuk hidup dan mau membalas budi saja sudah agak sulit. Jadi di sini Tuhan bilang kalau orang Israel mau membantu sesamanya, jangan ada bunga. Kemudian ayat yang ke-37 juga memberikan penjelasan bahwa ketika orang Israel yang susah itu kita memberi uang, jangan kita meminta bunga atau memberikan bunga. Begitu juga dengan makanan, jangan memberikan riba atau menghitung tambahan. Dan kunci daripada semua itu di ayat 38. Ayat 38 di situ jelas Tuhan bilang bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Jadi ini perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk diwartakan atau disampaikan kepada orang Israel sebelum mereka menuju kepada tanah Kanaan. Kalau itu perintah Tuhan berarti tidak ada tawar menawar. Karena itu perintah Tuhan harus dilakukan. Ayat yang ke-39 di situ ditekankan bahwa sesama orang Israel jangan diperbudak atau menjadi budak sesama. Jadi ketika orang Israel lain jatuh miskin kemudian datang meminta bantuan kepada saudaranya, jangan sampai diperbudak. Kemudian ayat yang ke-40, sebagai orang upahan dan pendatang ia harus tinggal padamu sampai tahun Yobel. Jadi itu berarti ia bisa dipekerjakan dengan maksudnya supaya untuk melunasi bantuan itu dia harus bekerja pada orang yang memberi tumpangan atau membantu dia sampai tahun Yobel. Kalau tahun Yobel itu kan kita kemarin belajar 7 kali 7 tahun
Sabat 49, kemudian tahun yang berikut adalah tahun ke-50 adalah tahun Yobel. Ketika tahun Yobel itu datang, ayat 41 bilang bahwa ia harus diizinkan keluar. Ia bersama anak-anak keluarganya harus keluar dari rumah itu sebagai bentuk pembebasan. Dan utangnya itu sudah tidak dihitung lagi, karena ia sudah bekerja pada orang itu sampai tahun Yobel. Ayat yang ke-42, karena mereka di situ dibilang bahwa ini firman Tuhan menyatakan mereka harus bebas karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi Tuhan memperhitungkan semua orang Israel. Dan penjelasan dari itu bahwa dulu orang Israel juga diperbudak, kemudian Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka tidak boleh diperjualbelikan lagi karena pengalaman di Mesir. Ayat 43, kalau mereka bekerja jangan memerintah mereka dengan kejam. Jadi Tuhan melarang setiap orang Israel dan sesama orang Israel tidak boleh diperlakukan dengan kejam. Kemudian yang berhak menjadi budak itu orang-orang di sekitar orang Israel. Ini menjadi pertanyaan, apakah ini bentuk sebuah keadilan? Ini kemarin kita bahas di Usbu. Apakah Allah adil atau tidak? Orang Israel tidak bisa diperbudak, tapi orang-orang di sekitar bisa diperbudak. Jadi yang menjadi catatan penting bagi kita, yang pertama ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini diperuntukkan bagi orang Israel. Jadi orang Israel itu dari kedua belah suku itu, dan disebut sesama orang Israel ya dari suku-suku itu, kedua belah suku itu. Kemudian di luar daripada orang Israel itu bukan perintah Tuhan, karena mereka punya kepercayaan sendiri. Makanya di sini Tuhan bilang bahwa orang di sekitar bisa orang Israel buat atau bisa jadi budak orang Israel. Kemudian juga ada pendapat lain bahwa waktu itu masih ada perang antara suku atau perang antara suku. Makanya ketika orang Israel mengalahkan bangsa itu, maka bangsa itu berhak menjadi budak. Kemudian dibilang bahwa juga pendatang yang tinggal di tengah-tengah orang Israel bisa diperbudak. Anak-anak mereka bisa dibeli kemudian diperbudak. Dan bisa menjadi milik pusaka untuk anak cucu. Maksudnya bahwa budak itu bisa dikasih di dalam keluarga mereka untuk menjadi budak untuk turun temurun. Kemudian ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-54, di situ bahwa ketika orang Israel jatuh miskin kemudian bekerja pada pendatang yang sudah mampu untuk bekerja tapi ada di tengah-tengah orang Israel, maka budak dari orang Israel bukan budak tapi orang Israel yang dipekerjakan harus ditebus, entah dari saudaranya atau saudara ayahnya atau dari kerabat bisa menebusnya. Kalau memang dia tidak mampu atau dia sendiri bisa mampu untuk menebus dirinya, dia harus menebus dirinya. Tapi kalau tidak, berarti dia harus bekerja sampai tahun Yobel. Dan ayat yang ke-55 di situ Allah mengingat dan menegaskan kepada orang Israel bahwa mereka adalah hamba-hamba dari Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama,
Di sini jelas bahwa Tuhan memerintahkan orang Israel untuk melihat sesamanya yang miskin. Itu berarti perintah bahwa harus ada perhatian juga kepada orang lain. Ada tergerak juga untuk melihat orang lain. Jangan sampai dia sudah kaya atau sudah diberkati hidupnya, kemudian tidak pusing dengan orang lain. Padahal Tuhan memberkati hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain atau sesamanya. Kalau dalam perjanjian baru kita sama-sama buka Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Yang sudah dapat bisa tolong untuk membacakan Galatia 6. Galatia 6 ayat 10. Sudah? Silakan. Ya, jadi dalam perjanjian baru juga dibilang bahwa kita berhak membantu semua orang, tapi yang lebih utama sesama orang percaya. Jadi ini ada pengecualian, jadi bisa membantu semua orang, tapi yang terutama orang percaya. Jadi ayat firman Tuhan atau firman Tuhan di saat ini boleh mengajak kita, Tuhan saja prihatin terhadap sesama manusia. Untuk itu Tuhan memberikan perintah supaya saling membantu. Begitu juga dalam perjanjian baru, perintah untuk saling membantu sesama manusia. Tapi terlebih sesama orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita untuk yang pertama, bersyukur untuk semua yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tapi terlebih daripada itu, apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, kita juga pakai untuk melihat orang lain. Jangan sampai ketika orang lain susah kita balik menertawakan dia dalam kesusahannya. Tapi di sini jelas harus membantu, saling membantu, menyokong dalam kesusahannya. Karena apa? Ketika kita membantu orang itu, yang pertama pasti nama Tuhan dimuliakan. Kalau dia dapat bantuan dari seseorang, apalagi dalam kebutuhan hidupnya, terus kemudian seseorang membantu dia, yang pertama pasti dia bilang, aduh terima kasih Tuhan. Betul toh Bapak Ibu? Betulkah tidak? Pertama nama Tuhan dimuliakan, kemudian kita diberkati karena lewat kita nama Tuhan dimuliakan. Biarlah kita boleh belajar daripada firman Tuhan, pesan yang utama bagi kita yaitu saling menyokong, saling membantu dalam hal kesusahan orang lain. Karena nama Tuhan akan dimuliakan lewat setiap kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Atas nama persekutuan kami mengundang vokal grup Perayaan 4.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan Roh. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di dunia. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap jiwa dan akal. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 79 bait yang pertama. Kita akan memberikan persembahan syukur. Mengiringi persembahan syukur kita, jemaat Tuhan siapkan nyanyian rohani 130. Kita akan menyanyi bait 1, 2 dan seterusnya sambil persembahan kita berikan. Sementara Bapak Ibu menyiapkan persembahan syukur, dengarlah firman Tuhan bagi kita. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kepada Tuhan jua. Semua
bersandar pada Tuhan, berdoa beriman, tiada pengeluhan, memberi pertolongan. Tentu pernah kau lihat ajaib mujizatnya yang menyatakan hikmat dengan anugerah. Nasibku Allah Bapa, dibimbing kasih-Mu. Ku tidak tahu apa yang jadi untungku dan maksud yang sedia tentu kau sampaikan, tak mungkin sia-sia yang telah kau curahkan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, atas nama PHMJ mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian untuk pemberian persembahan pada ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Pada persembahan pagi ini, jemaat kita telah mengumpulkan persembahan berupa 8 kantong kolekte, 2 kotak program, 2 kotak diakonia, dan 2 kotak untuk klay, serta persembahan natura. Semua persembahan ini akan didoakan bersama di dalam doa syafaat. Bersama dengan ada juga jemaat yang membawa persembahan khususnya di pagi hari ini. Ada dua persembahan persepuluhan tanpa nama, persembahan persepuluhan dari pemuda di Rayon 3, dari keluarga di RT 5 Rayon 3, dan persembahan persepuluhan dari seorang pemuda di Rayon 3. Kemudian ada 2 persembahan amplop pengucapan syukur tanpa nama, amplop pengucapan syukur dari keluarga di Rayon 2 RT 3, pengucapan syukur anak kami Geri telah dioperasi di Jakarta dan akan didoakan langsung dari mimbar, dan 1 amplop pengucapan syukur tanpa nama.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang menuntun kami dan menjaga memelihara kehidupan kami. Kami boleh ada di minggu terakhir di bulan September ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, menjaga, memelihara, memberkati kami, tapi juga menolong kami dalam pekerjaan, dalam kehidupan berkeluarga, tapi juga menolong anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Biarlah Tuhan boleh terus menuntun kami semua. Kami juga akan memasuki minggu kerja yang baru. Kami minta Tuhan, biarlah Engkau boleh terus menolong kami dalam pergumulan kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan juga pergumulan-pergumulan kami bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan semua gumul kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang telah memberi maupun yang tidak sempat memberi. Tuhan berkati dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam pekerjaan, dalam usaha. Sebagai karyawan, sebagai PNS, sebagai TNI Polri, apapun pekerjaan kami, apapun aktivitas hidup kami, Tuhan Engkau boleh terus memberkati. Biarlah Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-berkat dari surga, penuhi setiap lumbung-lumbung pekerjaan, usaha, kehidupan keluarga-keluarga yang ada di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana ini. Di saat ini Tuhan, kami juga telah mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus menggerakkan kami untuk melakukan setiap firman yang boleh kami dengar, dengan memperhatikan sesama kami dan tanpa mencari keuntungan. Biarlah kami boleh membantu sesama kami dengan hati yang tulus, dengan kasih yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pengucapan-pengucapan syukur yang sudah diberikan. Ada yang mengucap syukur karena Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, tapi juga ada yang mengucap syukur karena boleh selesai operasi dengan selamat, dan keselamatan itu Tuhan yang anugerahkan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap pemberian persepuluhan yang diberikan oleh setiap keluarga-keluarga. Tuhan juga boleh memberkati. Biarlah Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan warga jemaat Tuhan yang dinaikkan. Tuhan Engkau lebih mengenal mereka dengan setiap pergumulan yang mereka naikkan. Biarlah Engkau menjawab seturut dengan maksud dan kehendak-Mu ya Tuhan. Di saat ini Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk situasi yang dialami oleh PT Freeport Indonesia. Korban longsor yang masih sampai sekarang dalam proses evakuasi. Tuhan Engkau boleh memberkati tim evakuasi, memberkati juga keluarga yang boleh menunggu proses evakuasi ini. Tuhan boleh memberikan kekuatan, penyertaan, tapi juga Tuhan boleh terus menolong dalam setiap pergumulan. Kami berdoa ya Tuhan untuk PT Freeport Indonesia ini dan semua yang bekerja di PT Freeport Indonesia ini. Tuhan boleh terus memberkati. Biarlah tangan Tuhan terus boleh menopang, menolong, tapi juga biarlah mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk pemimpin negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Tuhan Engkau boleh terus menolong, memberkati setiap hamba-Hamba-Mu yang dipercayakan untuk boleh menjalankan setiap program yang mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan boleh memberkati mereka, memberkati keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-Hamba-Mu yang dipercayakan untuk boleh memimpin gereja ini, mulai dari sinode, klasis, sampai dengan yang ada di jemaat-jemaat. Tuhan juga boleh memberkati.
Di saat ini Tuhan kami berdoa bagi hamba-hambamu di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana ini. Pendeta, penatua, siamas, Tuhan boleh terus memberkati, dan semua yang boleh terlibat dalam pelayanan, baik kantoria, pemain keyboard, multimedia, kostor, admin, bahkan supir bis, Tuhan boleh terus memberkati. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh terus Tuhan curahkan dan memberkati semua orang yang dikasihi. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam minggu kerja yang akan kami lalui ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Mengakhiri ibadah kita di saat ini, jemaat Tuhan, tapi sebelumnya minta maaf, ada satu hal yang harus dilakukan. Minta maaf untuk Bapak Ibu, kesabaran daripada Bapak Ibu untuk pembacaan SK Panitia Natal. Minta kesabaran daripada Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mohon izin waktunya sedikit. Saya akan membacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 063-SK-12-A-9/2025 tentang pengangkatan panitia penyelenggara ibadah dan perayaan Natal tahun 2025 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Lampiran susunan panitia penyelenggara ibadah dan perayaan Natal tahun 2025 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Pelaksana Harian Majelis Jemaat menimbang A. Bahwa ibadah perayaan Natal tahun 2025 adalah salah satu ibadah dan perayaan yang telah ditetapkan dalam Sidang Jemaat 24 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, sangat penting dan perlu dilaksanakan serta direalisasikan dengan baik, seksama, serta penuh tanggung jawab. B. Bahwa untuk mewujud nyatakan penyelenggaraan sebagaimana disebutkan dalam butir A, maka dipandang perlu untuk melakukan pengangkatan panitia Natal Jemaat, yaitu Rayon 3 El Sadai sebagai penyelenggara ibadah dan perayaan Natal Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana tahun 2025. B. Bahwa sesuai arahan dari pelaksana harian majelis jemaat, panitia yang disebutkan dalam butir B tersebut di atas perlu diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan pelaksana harian majelis jemaat. Mengingat 1 Tata Gereja Kristen Injili di Tanah Papua bab 7 pasal 31 Peraturan tentang struktur organisasi dan uraian tugas jabatan gereja pasal 14 dan 26. Memperhatikan 1. Hasil putusan sidang sinode di Warupen pada tanggal 18 sampai 24 Juli 2022, hasil sidang jemaat 24 pada tanggal 23 November 2024, rapat Majelis Rayon 3 El Sadai, Ketua dan Wakil Ketua pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat dan mengesahkan panitia penyelenggara Natal Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat ini. Kedua, mengamanatkan kepada panitia penyelenggara Natal Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam tata gereja GKI di Tanah Papua dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di GKI. Ketiga, kepada panitia penyelenggara Natal Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pelaksana harian majelis jemaat. Keempat,
Masa jabatan anggota-anggota panitia penyelenggara Natal Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana adalah 1 hari, yakni ketika acara diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2025. Kelima, keputusan ini berlaku mulai terhitung sejak tanggal surat dikeluarkan dengan ketentuan bahwa akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Kuala Kencana pada tanggal 28 September 2025 atas nama Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Ketua Pendeta Jihan Valarisa Mambrasar SSI, Sekretaris Penatua Mariana Magdalena Gandeguai. Tembusan diberikan kepada yang terhormat Sekretaris UMP 2K Jemaat Bethlehem GKI Bethlehem Kuala Kencana, yang terhormat Sekretaris UPK2, yang terhormat Sekretaris UP2J, yang terhormat Sekretaris UPSDMKP, yang terhormat Sekretaris UAEKP Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, yang terhormat Badan Pelayan Unsur PAR SM, yang terhormat Badan Pelayan Unsur PAM, yang terhormat Badan Pelayan Unsur PW, yang terhormat Badan Pelayan Unsur PKB, semuanya Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. BPPG Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Tim Musik Gereja Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Tim Multimedia Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dan yang 11 arsip. Nomor lampiran, nomor surat 063 G/12.A/SK/SK/9/2025, susunan panitia Natal tahun 2025 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Penasehat Pelaksana Harian Majelis Jemaat atau PHMJ, penanggung jawab Majelis Jemaat Rayon 3 El Sadai. Panitia pelaksana, Ketua Bapak Loriston Palayukan, Wakil Ketua Bapak Eko Wahyu Adrian, Majelis Pendamping Penatua Riki Simatupang, Sekretaris Saudari Margareta Sitompul, Sekretaris 2 Saudari Kerin Waromi, Majelis Pendamping Penatua Cornelis Waromi, Bendahara Ibu Stevi Adrian, Majelis Pendamping Bapak Penatua Stefan Yakub, Seksi Acara Ibu Juan Waromi sebagai koordinator, anggota Saudari Regina Yakob, Saudara Papuan Mansawan, Saudara Colin Sen, Saudara Fritz Mambrasar, Ibu Jenny Wainarisi, Ibu Bayrona Akwan, Ibu Christine Waromi, Ibu Minar Simatupang, Ibu Sari Rumanga, Majelis Pendamping Penatua Neti Paliling, dan Siamas Marcos Royer. Seksi Perlengkapan Transportasi dan Transportasi sebagai koordinator Bapak Otis Wainarisi, anggota Bapak Edward Mandabayan, Bapak George Rumbiak, Bapak Agustinus Bleskadit, Bapak Jackson Penturi, dan PAM serta PKB Rayon 3, Majelis Pendamping Penatua Zakarias Mano. Seksi Dekorasi Bapak Pit Waromi sebagai koordinator, anggota Bapak Avandi Luntungan, Bapak Paul Mano, Bapak Elton Waromi, Bapak Yahya Ayer, Bapak Andri Rumanga, Saudara Boy Sitompul, Saudara Raymond Papendang, dan PAM serta PKB Rayon 3, Majelis Pendamping Penatua Rocky Kawer, dan Siamas Melani Rudamaga. Seksi Dokumentasi dan Publikasi, Saudara Michael Waromi sebagai koordinator, anggota Saudari Jenny Minggu, dan Tim Multimedia. Majelis Pendamping Syamas Virce Auparai. Seksi Konsumsi, Ibu Wilce Papendang sebagai koordinator, anggota Ibu Teti Bidamin, Ibu Debi Kayu Katui, Ibu Herodia Rumaropen, Ibu Megi Kawer, Ibu Minggu, Ibu Sulistiawati Luntungan, Ibu Lola Dimara, Ibu Delima Sitorus, Ibu Ilona Unsen, dan PW Rayon 3. Majelis Pendamping Syamas Yosina Kafiar dan Syamas Ripka Wamahmah. Seksi Usaha Dana, Ibu Roma Panjaitan sebagai koordinator, anggota Ibu
Ansilen Msen, Ibu Roreta Kawer, Bapak Jansen Waromi, Bapak Victor Papendang, Majelis Pendamping, Penatua Cince Deda dan Penatua Sinta Mantiri. Seksi Keamanan, Bapak Johan Penturi sebagai koordinator, anggota Bapak Markus Dimara, serta dibantu Majelis Pendamping Rayon 3. Demikian surat keputusan pengangkatan panitia Natal. Untuk itu kepada panitia pelaksana diundang ke depan untuk menerima SK. Shalom. Terima kasih untuk kepercayaannya dari PHMJ. Kami mewakili panitia Natal dari panitia Rayon 3. Biarlah kita boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Shalom. Terima kasih. Mengakhiri ibadah kita di saat ini, jemaat Tuhan siapkan Kidung Jemaat 260. Kita nyanyikan bait 1 dalam keadaan duduk dan bait yang kedua kita menyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di mana kemaluan permusuhan, datanglah kerajaanmu. Harus bersatu memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di hadrat, di pasar, di jalan, datanglah Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan dan pulang dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha.
selesai. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Biar kiranya di dalam kehidupan Bapak Ibu boleh terus menjadi saksi-saksi kasih Kristus. Kita akan bernyanyi dari ayat yang ketiga dari Kidung Jemaat 260. Sambil berjabat tangan satu dengan yang